Perkenalkan, nama saya Dandi. Saya dari Fakultas Teknik Elektro UNPI. Oke, kali ini saya akan mencoba membahas sebuah topik yang merupakan tugas akhir dari dosen saya, yaitu peran internet dalam era globalisasi menurut Undang-Undang ITE. Termasuk dalam bab 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika, lebih dikenal dengan Undang-Undang ITE, adalah undang-undang yang selalu bikin heboh karena menggarap sesuatu yang bikin onar dan memiliki resonansi tinggi karena menyentuh ranah digital dan sosial media. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika ini dalam perjalanannya mengalami perubahan, yaitu diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika. Termasuk dalam bab 2 itu pembahasan. Ada beberapa manfaat dari atau peran dari internet itu sendiri. Yang pertama itu internet sebagai sumber penghasilan tambahan. Di era globalisasi ini, banyak orang khusus yang memiliki pekerjaan memanfaatkan internet sebagai sumber penghasilan tambahan. Karena jika hanya mengandalkan penghasilan dari satu pekerjaan saja, mereka bakal ketinggalan jauh. Yang kedua itu sebagai media belajar. Yang dimaksudnya kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja, sesuka hati kita, kapanpun kita mau. Dengan teknologi internet bisa mengakses apapun yang hendak kita pelajari, ataupun kita bisa ikuti kelas online yang sedang kita lakukan saat ini. Yang ketiga itu internet sebagai media komunikasi. Contohnya kita video call dan melakukan video conference by Zoom. Dan yang terakhir itu internet sebagai media penyimpanan data pribadi. Sekarang ini tidak hanya hard disk atau kartu memori sebagai media penyimpanan, melainkan dengan internet pun kita bisa menyimpan data pribadi kita dengan aman. Contohnya seperti Google Drive dari Google. Sekarang kita masuk dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika diubah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Latar belakangnya, pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Poin yang kedua, bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya peraturan mengenai pengolahan informasi dan transaksi elektronika di tingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai dasar hukumnya, dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika adalah Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
45. Penjelasan umum Undang-Undang ITE. Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun perubahan manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung dengan cepat. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law secara umum digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan informasi atau law of information technology, hukum dunia nyata, virtual world law, dan hukum Mayantara. Yang dimaksud dengan sistem elektronika adalah sistem komputer dalam arti luas yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan atau sistem komunikasi elektronika. Isi Undang-Undang tentang ITE. Pada bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1 mengatakan bahwa informasi elektronika adalah suatu atau sekumpulan data elektronika atau elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange, surat elektronika, telegram, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau profesi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 1 ayat yang kedua, transaksi elektronika adalah perubahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronika lainnya. Kita lanjut pada bab selanjutnya, itu ketentuan pidana. Pada pasal 25 ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, ayat 3 serta ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan pasal 26 ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Kita masuk pada bab selanjutnya, itu ketentuan peralihan. Pasal 53 mengatakan bahwa pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan undang-undang dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. Kita masuk pada bab selanjutnya, itu ketentuan penutup. Pasal 25 ayat 1 mengatakan bahwa undang-undang ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yang kedua mengatakan bahwa peraturan pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 tahun setelah diundangkannya undang-undang ini. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai peran internet dalam era globalisasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya.
Sekian dari saya, terima kasih.